Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, pada yang terhormat para panitia dan adik-adikku sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam majelis ilmu. Kita sama-sama belajar untuk mengkaji tentang pemikiran Islam ya, khususnya tentang konsep negara dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai pengantar atau muqaddimah tentang konsep negara di dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah ini, bahwa perbincangan seputar negara dalam Islam ini masih terasa aktual. Karena sampai sekarang belum ada ketentuan yang pasti bagaimana negara memandang agama atau sebaliknya. Para intelektual muslim sendiri terbagi dalam 3 kelompok dalam memahami kedudukan negara dalam Islam. Ketiga kelompok tersebut sampai sekarang belum menemukan satu konsep yang bisa disepakati bersama. Jadi sebagaimana pada umumnya tentang isu-isu, baik itu dalam bidang agama yang di dalamnya mencakup fikih, akidah dan sebagainya, ini ya ada khilaf atau perbedaan pendapat, itu biasa. Ada kelompok ekstrim kanan, ada kelompok ekstrim kiri, ada kelompok pertengahan, itu biasa. Jadi dalam hal bagaimana keterkaitan antara negara dengan agama ini juga sama. Ada kelompok yang sangat menggebu-gebu dalam rangka untuk menegakkan ya sebuah kedaulatan agama dalam negara. Ada kelompok yang sangat anti. Nah, sebaiknya kita di pertengahannya. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya. Kita menganut dari sisi Islam moderat, umat dan wasat, ya, Islam pertengahannya. Salah satu sebab terjadinya perbedaan pandangan adalah ekspansi penjajahan imperialis barat di daerah-daerah muslim, dan kemudian mampu menanamkan suatu pemikiran yang jauh-jauh sebelumnya sudah ditolak oleh para intelektual muslim, yaitu bahwa Islam adalah agama, bukan negara. Agama tidak ada hubungannya dengan negara yang diatur murni oleh kebijakan-kebijakan manusia sesuai perkembangan zaman ya. Kalau di barat sana, terutama di Vatikan, urusan pemerintahan kepada pemerintah, urusan gereja kepada para pemuka agamanya, ada pemisahan, ada fenomena sekularisme di sana. Nah, inilah PR bagi kita semuanya untuk bagaimana memahami secara proporsional ya. Nah, tujuan daripada materi ini paling tidak, insya Allah mudah-mudahan ya akan bisa menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Tentang bagaimana hubungan agama dan negara, juga bagaimana konsep negara dalam Islam, apa rambu-rambu dan karakter daulah Islamiyah itu, apa bentuk dan tujuan negara Islam, apakah harus berupa kekhalifahan, ataukah bisa berupa kesatuan, ataukah federal dan lain-lainnya. Kemudian bagaimana cara merealisasikan tujuannya, dan apakah Indonesia itu bisa dikategorikan negara Islam ataukah belum. Nah, barangkali ini mudah-mudahan bisa menjadi sebagai ya, inspirasi ataupun penambahan wawasan yang insya Allah selama ini sudah kita pahami bersama. Kurang lebih seperti itu, kita bisa mengakses lebih jelas lagi ya pendapat beliau, dan bukan hanya di forum ini, tapi di beberapa forum beliau menyampaikan ya tentang wacana gagasan seperti itu. Kira-kira kita setuju nggak dengan gagasannya? Gimana Adik? Ada yang setuju? Angkat tangan dengan pendapat beliau bahwasanya kita bahasanya serem ya, haram. Haram meniru pemerintahan Nabi.
Karena kalau Nabi itu memiliki otoritas, ya. Beliau bertindak sebagai eksekutif, pelaksananya, kemudian sebagai legislatif, pengawasnya, sekaligus yudikatif sebagai penegak hukumnya. Nah, kira-kira apakah gagasan seperti itu masuk nggak? Bisa kita terima apa kita tolak? Nah, diterima. Nah, jadi ini memang menjadi isu ya, menjadi isu yang hangat kalau kita ikuti perkembangannya seperti itu ya. Insya Allah dengan mengikuti materi ini nanti akan terjawab ya. Karena beliau menyampaikan gagasannya, kita tidak perlu mendirikan negara Islam, yang penting adalah negara Islami. Nah, itu diantara poin-poin yang dulu disampaikan begitu. Ya, ini kalau dalam bahasa saya syubhat. Apa syubhat itu? Hal-hal yang meragukan, yang seolah-olah itu intelektual, seolah-olah itu adalah berbasis keilmuan ya. Beliau kan menantang. Coba mana datangkan satu ayat dalam Al-Quran atau hadis yang mewajibkan tentang penegakan khilafah. Mana ayatnya? Coba datangkan dalil tentang wajibnya mendirikan daulah Islamiyah. Itu mana? Beliau ahli dalam bidang tata negara ya, dan juga alumni pesantren insya Allah. Nah, ini syubhat. Apa syubhat itu? Syubhat itu kalimat-kalimat yang membuat kita ragu dan rancu, dan seolah-olah langsung seketika membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tetapi ya insya Allah kalau kita yang sudah punya basic ya, kemarin sudah ada syiasat syariah, ada juga materi yang sudah lama ya, untuk pahami tentang syumuliyatul Islam, itu nggak ragu dengan yang beliau sampaikan ya. Maksudnya nggak ragu untuk menolaknya ya, bukan ragu untuk menerimanya. Jadi nanti insya Allah akan bisa kita pahami ya, baik ya. Nah, di sini perlu kita lakukan atau kita sampaikan penegasan tentang hubungan agama dan negara. Hal itu dilakukan secara komprehensif, mengangkat sisi penting Islam, sisi vital Islam yang dilengkapi oleh hukum dan nilai-nilai Islam yang terkait dengan negara, baik dari segi penataan maupun pengarahannya sesuai dengan hukum dan adab Islam itu. Kemudian menyatakan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Islam yang mengandung pengertian yang luas dan menyeluruh, berlaku untuk segala zaman dan tempat serta untuk semua manusia. Jadi Islam itu solihun likulli zaman wa makan. Islam itu senantiasa sesuai, aktual untuk setiap waktu dan setiap tempat. Dr. Yusuf Al-Qaradawi melukiskan pemikirannya tentang bagaimana kedudukan negara dalam pandangan Islam. Menurutnya, ada bukti yang menunjukkan bahwa Islam tidak terpisah dari negara dalam 3 hal. Beliau akan menyampaikan nanti 3 bukti, 3 dalil, 3 sumber referensi yang akan memberikan penegasan bahwa Islam tidak terpisah dari negara, yaitu dalil dari berbagai nusus Al-Quran ataupun sunnah dan juga teks yang lainnya, kemudian bukti sejarah Islam, dan dalil karakter Islam atau tabiat Islam. Jadi ada 3 landasan ini ya, tentang penegasan bahwasanya Islam tidak terpisah dari negara. Nah, apa itu? Yang pertama adalah dalil dari nusus, teks-teks Islam, sumber-sumber hukum yang ada dalam Islam, yaitu cukup disampaikan di sini 2 ayat saja, yang mana 2 ayat ini menjadi inspirasi utama ya. Surat An-Nisa 58 dan 59 inilah merupakan referensi utama yang dijadikan landasan oleh para ulama kita
khususnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjadikan dua ayat ini menjadi referensi utama dalam menyusun buku beliau yang berjudul As-Siyasah Asy-Syar'iyyah fi Islahi Ar-Ra'i wa Ra'iyah. Barangkali kemarin sudah disampaikan, yaitu tentang politik yang berlandaskan syariat untuk perbaikan pemerintah dan rakyat. Fi Islahi Ar-Ra'i, Ar-Ra'i itu pemimpin, Ar-Ra'iyah itu rakyat. Jadi kata-kata rakyat itu kita adopsi dari Arab ya. Aslinya Ar-Ra'iyah, menjadi rakyat, itu yang dipimpin. Itu bersumber dari sini. Ayat 58-nya mukhatabnya yang diajak bicara adalah para pemimpin. Ayat 59 mukhatabnya, objek yang diajak bicara itu adalah yang dipimpin. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanah-amanah, menyampaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, antahkumu bil adl, maka harus melakukan hukuman tersebut dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bi, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi ini mukhatabnya adalah untuk para pemegang kebijakan, para pemimpin. Ayat 59-nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati Allah wa ati Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada para pemimpin di antara kalian. Kata-kata fi'il amr atiu terulang dua kali ya. Ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul ini memiliki maksud bahwa ketaatan pada Allah dan ketaatan pada Rasul ini ta'atun mutlaqah, ketaatan yang mutlak tanpa batas ya. Sami'na wa ata'na, totalitas. Tetapi tidak terulang lagi pada saat kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Allah tidak mengatakan wa ati ulil amri minkum, tapi langsung wa ulil amri minkum. Ini memiliki maksud adalah bahwasanya ketaatan kepada ulil amri itu ta'atun muqayyadah, ketaatan yang terbatas. Ketika ulil amri memerintahkan yang baik, yang tidak bertentangan dengan agama, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ulil amri memerintahkan membuat kebijakan, aturan dalam bentuk, kalau di pusat undang-undang, kalau di daerah adalah peraturan daerah yang berisi bertentangan dengan hukum-hukum Islam, maka la sam'ata wa la ta'ah, tidak ada ketaatan dan tidak ada untuk mengikuti apa yang dibuat oleh pemerintah itu. Bahkan kalau dalam teori akidah itu masuk dalam bab syirkut ta'ah, syirik dalam bab ketaatan, ketika kita mentaati aturan ataupun perundang-undangan yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam. Nah, jadi sampai ke sana ya pembahasannya. Fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, syai' di sini dengan isim nakirah ya, artinya dengan segala sesuatu. Faruddu ilallahi war rasul, kembalikan kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi standar syarat keimanan itu adalah mengembalikan persoalan khilafiyah itu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dzalika khairu ahsanu ta'wila, itu adalah lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Baik, jadi ayat 58 ini ditujukan kepada ulil amri, pada penguasa, agar mereka memperhatikan amanat dan menetapkan hukum secara adil. Tidak boleh ada unsur kezaliman sama sekali. Adapun referensi dari hadis sangat banyak, di antaranya yang sudah sangat populer ini hadis sahih riwayat Bukhari, idza duyi'atil amanah fantadhiru sa'ah. Jika
disia-siakan sebuah amanah, maka tunggulah kehancurannya. Kila, ada sahabat yang bertanya, wa kaifa idu'atuha, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, qala idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Maka dalam bahasa siasat syariah, persoalan memilih pemimpin itu adalah kriteria yang paling utama al-aslah. Nah, itu kata-kata yang disampaikan Ibnu Taimiyah ya. Al-aslah, yang paling tepat. Nah, kalau al-aslah ini yang paling tepat dibarengi dengan yang paling soleh, yang paling bagus keimanannya, yang paling rajin ibadahnya, alhamdulillah, itu idealnya ya. Tapi kalau yang paling tepat itu dia kebetulan ada sisi-sisi negatifnya, kekurangan dalam bab ibadah misalnya, ada pilihan ya, orang yang tepat memiliki kapasitas, memiliki kemampuan memimpin, tapi dia kurang rajin sholatnya. Ada yang rajin sholat tetapi tidak pandai memimpin. Itu ilustrasinya seperti kita milih sopir ya. Ada pilihan, idealnya sopirnya andal rajin sholat. Tapi ini ada pilihan, kita mau ke tempat tertentu ya, kita nggak bisa nyopir dan kita membutuhkan tenaganya, keahliannya. Dia pandai nyopir tapi tidak rajin sholat. Ada yang rajin sholat tapi nggak punya SIM misalnya ya, nggak pandai nyopir. Itu pilih yang mana kira-kira? Iya, pilih yang pertama tadi, walaupun nggak sempurna ya. Kalau ada yang lebih ideal, yang pandai nyopir, pandai sholat, itu yang kita pilih. Karena yang kita butuhkan adalah kepandaiannya. Soal tidak rajinnya sholat itu urusan dia dengan Allah, hisabnya dengan Allah ya. Tapi kalau kita memilih yang kedua, bisa-bisa nggak nyampe tujuan kita. Nanti nyasar kemana-mana, kita mau ngisi acaranya bubar, pengajian atau apa, nggak sampai karena supirnya nggak tahu jalan atau dia tidak cakap, ugal-ugalan sehingga kecelakaan misalnya. Nah, kurang lebih seperti itulah memimpin negara di level manapun, level pusat, level daerah, itu adalah al-aslah, yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan zaman saat ini apa. Nah, baru aslah ini dipejabarkan macam-macam ya. Kalau diberikan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya, kerusakannya. Kerusakan ini bukan jangka pendek, tapi jangka panjang. Ibnu Jarir at-Tabari mengangkat sejumlah riwayat yang memperkuat bahwa ayat 58 tersebut diwahyukan sebagai pedoman bagi para penguasa. Ayat ini merupakan seruan kepada penguasa kaum muslimin untuk menunaikan amanat yang telah diserahkan kaum muslimin kepada mereka untuk dijalankan secara adil. Yang penting adalah kata kuncinya adil. Ada di antara statementnya Ibnu Taimiyah itu, apabila ada pemerintah yang fasik, maksudnya fasik itu dari sisi ini ya, tidak taat hablum minallahnya ya. Dia itu orang yang fasik tapi dia pemimpin yang adil. Ada saat yang lain dia itu orang yang dari sisi ibadahnya baik tapi adil. Maka menurut Ibnu Taimiyah, Allah Ta'ala memberikan apa? Memberikan keberkahan kepada yang kedua ini karena keadilannya. Maksudnya kepada orang yang walaupun dari sisi pertama berarti tadi ya ilustrasinya ya, orang yang fasik tapi adil, ada yang baik ibadahnya tapi zalim. Nah, Allah memberikan kepada yang adil ini dari sisi kemakmurannya. Apalagi kalau didukung, pilihan yang paling tepat adalah dia dari sisi ibadahnya baik, dari sisi keadilannya juga bagus. Itu yang paling utama. Tapi kan kita untuk mencari yang ideal itu susah sekarang ya. Nah, sedangkan untuk ayat 59 ini ditujukan kepada rakyat. Yang penting rakyat itu adalah ketaatannya, manut ya. Kalau di pesantren adalah kata kuncinya untuk sukses itu manut apa kata kiainya. Ketentuan tersebut disertai dengan syarat bahwa ketaatan tersebut dilakukan setelah taat pada Allah dan Rasulnya.
Adapun menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut bersifat umum, ditujukan bagi semua ulil amri, baik dari kalangan ulama maupun umara. Secara umum, kedua ayat tersebut mengangkat pilar-pilar negara. Ini yang penting ya, yang disimpulkan dari dua ayat ini, ada 3 pilar tegaknya daulah, yaitu penguasa yang memimpin, kemudian umat yang dipimpin, dan peraturan perundang-undangannya, hukum syariatnya. Jadi 3 ini. Nah, kalau ada yang menyampaikan syubhatnya tadi ya, bahwasanya tidak ada perintah dalam hadis tentang penegakan daulah Islamiyah, negara Islam. Coba cari referensi dalam hadis manapun kata-kata daulah Islamiyah, negara Islam, memang nggak kita temukan. Tetapi apa substansi isi daripada daulah itu? 3 unsur ini sudah terpenuhi di Madinah. Ada penguasanya, pemimpinnya, Rasulullah secara langsung. Ada masyarakatnya, umat yang dipimpin, yaitu para sahabat, kaum muslimin. Ada orang-orang non-muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi juga, multi agama, multi etnis ada di Madinah, yang majemuk, heterogen. Dan ada peraturan perundang-undangannya, yaitu hukum syariat yang ditegakkan Rasulullah. Dan buktinya Madinah makmur, Madinah menjadi negara yang representatif, yang maju. Nah, itu kita sudah punya acuannya, sudah punya standar bagaimanakah daulah Madaniyah itu adalah seperti di Madinah. Ada kemiripan ya, nanti ada di antara kriteria negara Islam adalah daulah Madaniyah, negara sipil. Apakah negara sipil itu seperti di Madinah? Ya kurang lebih seperti itu, contoh nyatanya. Keduanya merupakan representasi dari ayat-ayat lainnya yang mengharuskan adanya pemimpin yang bisa diberi mandat oleh rakyat untuk menjalankan hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian referensi lainnya dari hadis Nabawi, ini agak sensitif juga, maka perlu kita bicara hati-hati tentang masalah baiat ya. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah, mata mita dan jahiliyah. Barang siapa yang meninggal tanpa mengikat sumpah setia baiat di lehernya, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Dr. Sukardawi mengomentari hadis tersebut bahwa diharamkan bagi seorang muslim untuk membaiat atau mengucapkan sumpah setia kepada pemimpin yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Untuk menyelamatkan umat Islam dari dosa, maka mereka harus membaiat penguasa yang sejalan dengan ajaran Islam. Jika hal tersebut tidak terlaksana, coba kita perhatikan statement beliau ini agak keras, maka umat Islam berdosa sampai tercapainya penerapan hukum Islam. Menurutnya ada 2 hal yang dapat menyelamatkan umat Islam dari dosa. Pertama, dengan pengingkaran terhadap kondisi yang menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam, walaupun dilakukan hanya dalam hati kita, karena tidak memiliki kemampuan untuk menentang dan mengubah kondisi tersebut. Jadi itu adhaful iman ya. Kalau kita melihat kemungkaran, pertama dengan kekuatan fisik kita, dengan jabatan kita. Kalau tidak mampu dengan lisan, yang ketiga minimal dengan hati. Kita melihat kemungkaran dalam hal belum terlaksananya hukum-hukum Islam di tataran masyarakat, maka minimal dengan hati kita ingkari. Yang kedua, dengan terus berusaha membangkitkan kehidupan Islam yang lurus menurut tuntunan hukum Islam yang benar, yang dilakukan dengan amal jama'i, usaha bersama. Karena usaha akan sia-sia jika dilakukan secara individu. Jadi kalau kita ingin melakukan proyek besar, tidak bisa sendiri-sendiri. Harus ada sebuah gerakan yang kolektif, tidak bisa parsial. Maka disinilah pentingnya kita memahami kembali amal jama'i yang betul-betul terkoordinir, yang ada manhajnya, ada tujuannya, dan ada kurikulum yang jelas ya untuk mengarah ke sana. Ini penting ya. Jadi mohon dicatat, kalau dipoto juga boleh. Nanti kalau bisa saya copy juga ya ke panitia supaya untuk jadi referensi ya. Jadi harus dipahami ya. Nah, ada sekalian, baiat itu ada 2 macam.
Yang pertama baiat kepada personal, kepada seseorang itu kepada pemimpin Islam. Yang kedua adalah baiatul amal, yaitu baiat dalam bentuk amalan. Jadi komitmen untuk beramal bersama. Karena sekarang tidak ada pemimpin representasi dari umat Islam, maka jenis baiat yang pertama ini tidak ada. Yang ada adalah jenis baiat yang kedua, baiatul amal, yaitu baiat untuk berkomitmen bersama, untuk beriman bersama, beribadah bersama. Kalau yang sudah selama ini kita pahami, ada muwasafat yang 10 gitu ya, untuk komitmen bersama-sama, mulai salimul aqidah, sahihul ibadah, kemudian mutsaqaf sampai nafil ghairi, itu kita komitmen bersama-sama untuk melaksanakan 10 kriteria pribadi muslim itu baiatul amal, yaitu dalam bentuk komitmen kebersamaan bersama-sama, karena kita nggak bisa melaksanakan sendiri tentang amal-amal kebaikan itu. Nah, jadi baiat kepada pemimpin ini tidak terhapus hukumnya, bukan, namun tertunda, belum bisa kita lakukan karena belum ada pemimpin yang disebut Amirul Mukminin itu sekarang siapa? Apakah ketua kelompok, ketua organisasi? Bukan, itu bukan representasi daripada Amirul Mukminin ya. Barangkali antum sudah membaca buku yang sudah lama yang menjadi referensi, dulu tesis, tapi ini sudah populer di masyarakat dan kita menjadi bahan bacaan para kaum pergerakan ya, tentang jamaah itu Islamiyah ya. Jadi bukunya apa judulnya saya lupa ya, saking lamanya ya. Organisasi tentang jamaah Islamiyah. Harus kita bedakan antara jamaah Islamiyah dan jamaatul minal muslimin. Jamaah Islamiyah sekarang nggak ada, yang ada itu jamaatul minal muslimin. Kalau jamaah Islamiyah itu adalah representasi dari Islam yang itu sekarang susah ya untuk kita dapatkan sepeninggal para generasi salafus soleh. Yang ada adalah jamaatul minal muslimin, yaitu kelompok dari kaum muslimin yang berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebenaran. Kalau kita ada di dalam jamaatul minal muslimin, kita tidak mengklaim bahwasanya kita yang paling benar, tidak. Kita di sini di barisan istihadiyah, dalam posisi kita beristihad sama-sama ya, kita beristihad. Kalau kita benar dapat 2, kalau salah dapat 1, tidak boleh saling mengklaim kita yang paling benar, yang lain salah, tidak boleh. Semuanya harus kolaborasi dan bekerja sama, ta'awun 'alal birri wat taqwa. Baik itu, kemudian selain hadis di atas, masih banyak sekali referensi yang membahas tentang masalah imarah, kekuasaan, kepemimpinan, masalah keadilan, karakter seorang pemimpin dan penguasa, kewajiban mereka dalam memerintah dan mendukung kebenaran, serta kewajiban umat untuk mematuhi pemimpin baik dalam keadaan rela atau terpaksa, serta sabar terhadap mereka walaupun yang menjadi pimpinan kita itu adalah orang dari kulit hitam yang dia statusnya budak, tetapi dia kalau pemimpin kita harus ikuti ya, selama yang diperintahkan itu kebenaran. Selain itu terdapat pula riwayat-riwayat yang terkait dengan perlindungan atas hak-hak rakyat, bermusyawarah dengan kalangan intelektual, serta berbagai hal yang terkait dengan kenegaraan dan pemerintahan, administrasi dan politik. Nah, kemudian yang kedua, dalilnya. Jadi kalau tadi dalil hubungan antara Islam dan negara, jadi yang pertama dari sisi nusus ya, teks Islami. Kemudian yang kedua adalah dalil dari bukti secara Islam. Sejarah perkembangan Islam dan tempat diutusnya Nabi menunjukkan bagaimana Islam ini menjadi pedoman dalam bernegara. Dahulu Nabi diutus di wilayah Hijaz. Hijaz ini Mekah dan sekitarnya, suatu wilayah di Jazirah Arab yang berada di antara dataran tinggi Najd dan pantai Tihama. Wilayah ini memiliki 3 kota utama, ada Mekah, Yathrib yang sekarang bernama Madinah, dan Taif.
Adapun penduduknya terdiri dari dua rumpun bangsa yang besar. Ada bangsa Arab yang mendiami ketika kota utama tersebut, ada Yahudi yang menempati Yatsrib dan sekitarnya. Baik bangsa Arab dan Yahudi berasal dari satu ras, yaitu ras Sami, memiliki satu leluhur, yakni Nabi Ibrahim, melalui kedua putranya yaitu Ismail dan Ishak. Bangsa Arab adalah turunan Ismail dan bangsa Yahudi adalah keturunan Ishak. Nabi Muhammad bapak, terus ditarik ke atas nasabnya sampai kepada Nabi Ismail, sampai kepada Nabi Ibrahim. Sedangkan orang-orang Yahudi ini ditarik lurus ke atas dari Yahuda. Yahuda itu salah satu dari 12 putranya Yakub. Nah, Nabi Yakub itu adalah ayah daripada Nabi Yusuf. Yakub itulah yang memiliki nama alias Israel. Israel itu dari dua kata. Isra itu abdu, il adalah Allah. Jadi Israel adalah berarti hamba Allah, Abdullah. Itu namanya Yakub ya. Nah, Yakub ini ayahnya bernama Ishak ini. Jadi Ishak itu adalah anak daripada Nabi Ibrahim dari jalur ibu Sarah. Kalau Ismail dari jalur ibu Hajar. Jadi sama saja sebenarnya, rumpunnya sama, yaitu bapak kita adalah Ibrahim. Tapi orang-orang Yahudi mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad gara-gara Nabi Muhammad bukan keturunan Yakub, bukan keturunan Israel. Mereka ingin Nabi akhir zaman itu dari keturunan Israel tadi. Tapi ternyata bukan. Mereka menolak risalah Islam seperti itu. Selama berabad-abad sebelum Islam, Hijaz tidak pernah memiliki kesatuan politik di bawah satu bentuk pemerintahan. Meski demikian, Hijaz merupakan satu-satunya kawasan di Jazirah Arab yang tidak pernah dijarah oleh kekuasaan manapun, termasuk kerajaan besar ketika itu, Romawi dan Persia. Dua kekuatan adidaya yang saat itu ya muncul. Bangsa agama sendiri, bangsa Arab sendiri terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Arab Badui, komunitas Arab yang tinggal di gurun-gurun dan nomaden, mereka nggak punya tempat tinggal yang pasti, ya, mereka berpindah-pindah, serta Arab Hadori, Arab yang berperadaban, komunitas Arab yang bermukim di kota. Nah, secara umum begitu. Kedua kelompok ini masing-masing terdiri dari berbagai kabilah dan suku, diantaranya suku-suku yang terkenal di kalangan Arab Hadori adalah suku Quraisy yang paling menonjol ya, yang merupakan suku Nabi Muhammad SAW. Ada suku Mudhar, kemudian Rabi'ah, suku Iyad, Anwar, Hawazin, Kinana, Khuzaimah, kemudian Ghatafan dan Tamim. Semua suku-suku ini mendiami Mekah karena Mekah hanya dihuni bangsa Arab, masyarakatnya jelas bercorak homogen. Kalau Mekah homogen, kalau Madinah heterogen. Tidak adanya kesatuan sistem politik menyebabkan konflik antara suku-suku tidak dapat dihindari. Pada saat itu, pola struktur masyarakat Arab didasarkan pada organisasi yang seluruh anggotanya terikat dalam pertalian darah, sehingga timbul rasa solidaritas yang kuat antar anggota suku serta loyalitas penuh terhadap suku, bahkan menimbulkan sikap fanatisme kelompok yang berlebihan. Dalam istilah Arab disebut asobiyah ya. Asobiyah itu adalah solidaritas kelompok, fanatisme dari berbasis kelompok. Ketika Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, lahir perjanjian antara Nabi dan kaum muslimin, yaitu Yatsrib, yang kala itu mereka datang ya ke Mekah. Ada Bai'atul Aqobah yang pertama, ada Bai'atul Aqobah yang kedua. Jadi dua kali ya. Bai'at Aqobah yang pertama, ungkapan janji setia kepada Nabi Muhammad untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak mereka, tidak mendatangi para dukun yang buat sesuatu di antara dua tangan dan kakinya, tidak bermaksiat dalam kebaikan-kebaikan sudah diketahui. Coba antum perhatikan ya. Isi Bai'atul Aqobah itu baitul amal. Isinya ya komitmen untuk beramal baik kan, beramal soleh. Itu dilakukan oleh orang-orang Yatsrib yang datang ke Mekah. Adapun Bai'atul Aqobah yang kedua
yang saat itu jumlahnya 73 laki-laki dan ada 2 wanita ya. Aqobah itu tempat di Mina. Kalau kita ingat jumroh, ada 3 jumroh, ada jumroh ula, wusto, ada Aqobah. Nah, Aqobah itulah tempat jumroh yang ketiga, yang di situ pada saat dilaksanakannya perjanjian setia antara orang-orang Muslim yang datang dari Madinah. Mereka sudah masuk Islam berdasarkan dakwah yang disampaikan oleh Mus'ab bin Umair. Setiap penduduk di Madinah banyak yang masuk Islam dan mereka ingin mendatangi Rasulullah SAW di Mekah saat itu dan siap menjemput beliau. Kalau sewaktu-waktu beliau hijrah ke Madinah, maka diberikan tempat yang terhormat di Madinah. Nah, Baitul Aqobah kedua itulah dipandang sebagai lahirnya, cikal bakal lahirnya daulah Islamiyah di Yathrib. Kemudian yang sekarang bernama Madinah. Dalam sejarah sebagai Darul Islam, dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Negara yang beliau dirikan sangatlah sederhana. Semua tugas dilaksanakan dengan sukarela dan dengan semangat kerjasama, terutama oleh para pengikutnya. Belum ada birokrasi, polisi ataupun tentara. Pusat pergerakannya di masjid. Jadi Masjid Nabawi itu memiliki 2 fungsi ya. Ini bisa tertulis karena nggak ada di slide ya. Fungsi masjid saat itu ada 2. Yang pertama, markazul ibadah, sebagai pusat peribadatan. Yang kedua, markazul qiyadah, pusat pengendalian atau pusat pemerintahan lah kalau bahasa sekarang ya. Jadi 2 fungsi itu harusnya dimunculkan di masjid-masjid ya, walaupun sampai saat ini juga masih bisa aktual itu ya. Jadi markazul ibadah ini saya kira sampai sekarang juga sudah ada. Markazul ibadah, markasnya pusat ibadah ya, peribadatan di masjid. Kemudian kedua yang sekarang tidak ada, markazul qiyadah, pusat pengendalian. Al-qiyadah itu artinya pengendalian atau kepemimpinan. Kalau pemimpin itu al-qaid, ar-rais ya, tapi biasanya kata qiyadah. Qiyadah itu artinya adalah kepemimpinan. Leadership itu qiyadah. Kalau leader itu qaid atau rais ya. Ya pokoknya yang penting paham lah. Walaupun bahasa Arab kita adopsi, yang penting paham, nggak apa-apa. Maksudnya benar ya. Jadi itulah pengendaliannya di Masjid Nabawi itu. Selanjutnya ketika Nabi wafat, hal pertama yang dilakukan oleh para sahabat adalah memilih imam, pemimpin yang akan menggantikan beliau. Bahkan mereka mendahulukan ini ketimbang memakamkan beliau. Kita tahu memakamkan itu harus disegerakan ya. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW wafatnya pada hari Senin siang, baru dimakamkan. Ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan malam Rabunya, ada yang mengatakan Selasa siangnya. Jadi ada jeda waktu kurang lebih 48 jam. Kok lama? Jadi ya karena memang urusannya lama saat itu. Di antaranya ya pertimbangannya jasad Nabi ini tidak berubah ya. Beliau walaupun tidak dikuburkan, jasadnya suci, wangi. Abu Bakar mencium kening beliau dan mengatakan, wahai Rasulullah, engkau hidup dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik. Tidak ada yang berubah dari jasad beliau. Para penziarah juga begitu ya, para pelayat pentakziah, mereka mensolati Rasulullah tidak di Masjid Nabawi secara kolektif, tetapi beliau dibiarkan tidur atau mohon maaf ya, wafat ya, maksudnya wafat dibiarkan di atas tempat tidurnya. Dan Nabi itu dikuburkannya di tempat wafatnya, itu teorinya ya. Setiap Nabi itu diwafatkan pada saat di tempat beliau dimakamkan di mana beliau wafat. Nabi wafat di kamarnya Aisyah, maka disitulah dimakamkan, yang kebetulan berdampingan saat itu dengan Masjid Nabawi. Nah, karena sekarang ada perluasan Masjid Nabawi, seolah-olah makam Rasulullah di dalam masjid, padahal dulunya enggak. Jadi orang-orang yang mensolati beliau sendiri-sendiri.
tidak dalam bentuk imam yang satu ya. Satu datang sholat, dua datang sholat sendiri-sendiri saat itu sampai kurang lebih waktunya 48 jam itu. Nah, mengapa di antara pertimbangannya mereka bingung siapa yang mau menggantikan kepemimpinan Rasulullah yang sudah wafat? Maka setelah kaum muslimin menemukan yaitu pemimpin yang tepat, Abu Bakar dan para sahabat sudah membaiat beliau, berjanji setia kepada beliau, maka Abu Bakar menerima persoalan kepemimpinan ini ya. Nah, yang saya kasih tanda merah ini adalah konsensus historis. Konsensus itu bahasa fikihnya ijma. Konsensus historis yang dimulai zaman sahabat dan tabi'in ini dijadikan oleh para ulama sebagai dalil atas keharusan mengangkat seorang imam yang kemudian akan diangkat menjadi kepala negara Islam. Nah itu ya, itu yang menjadi latar belakang historis bagaimana persoalan imamah kepemimpinan betapa pentingnya sampai menguburnya jasad Rasulullah dalam tanda kutip tertunda itu gara-gara untuk memilih pemimpin. Karena kalau nggak ada yang memimpin ibarat ayam yang kehilangan induknya. Bahkan saat itu Umar marah-marah, tidak percaya kalau Rasulullah meninggal ya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, saya bunuh. Sampai seperti itu karena luapan emosinya. Maka Abu Bakar yang saat itu ya dengan kesabarannya menenangkan Umar ya dengan membacakan ayat wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imata au qutila qalatum ala aqabikum dan seterusnya itu ya, sampai Umar merasa seolah-olah ayat ini baru turun ya. Padahal Umar ya otomatis sudah hafal Quran ya. Tapi seolah-olah baru mendengarkan ayat ini karena saking aktualnya saat itu ya, dia nggak percaya Nabi Muhammad wafat, ternyata ya beliau betul-betul wafat. Itu diturunkan saat ada isu ya pada perang Uhud Nabi Muhammad terbunuh itu. Kan berarti kan sudah lama perang Uhud tahun 3 Hijriah. Wafatnya Nabi ini tahun 11 Hijriah itu masih sudah lama, tapi baru seolah-olah ayat itu baru seolah-olah turun. Dalil yang ketiga adalah dari karakter Islam. Islam ini adalah agama yang universal, yang syamil, kamil, mutakamil ya, komprehensif. Karena itu syariat Islam masuk ke dalam semua dimensi kehidupan manusia. Islam juga menghimbau untuk menata dan merinci tanggung jawab. Tekad dari syariat Islam adalah menegakkan dan mewujudkan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai tujuan dari syariat Islam yang meliputi ada al-adalah, keadilan, yang menjadi tujuan risalah agama samawi, ada al-ukhuwah, persaudaraan, ada at-takaful, solidaritas, ada al-karamah, kemuliaan, dan ada al-hurriyah, kebebasan. Nah itulah tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam ini. Nah penunjukan seorang sebagai pemimpin merupakan salah satu tugas agama. Bahkan agama tidak akan tegak dan dunia tidak akan baik tanpa pemimpin tersebut. Kemaslahatan umat manusia tidak akan terwujud kecuali dengan menata kehidupan sosial. Sedangkan kehidupan sosial harus ada pemimpinnya. Rasulullah mengharuskan umatnya untuk mengangkat seorang pemimpin dalam kehidupan sosial meskipun hanya dalam satu perjalanan. Idza kharaja salasatun fis safar, apabila 3 orang melakukan perjalanan, falyu'ammiru ahadakum, hendaknya mengangkat 1 orang pimpinan. Nah ini kita safar ya, melakukan perjalanan di dunia, bukan 1-2 hari, bukan 1-2-3 orang saja, tapi satu negeri. Kita musafir semua di dunia ini yang akan berjalan menuju akhirat. Maka harus ada pemimpinnya. Jadi hal ini merupakan suatu peringatan bagi semua bentuk perkumpulan. Di lain pihak, Islam sesuai dengan karakternya dan sebagai sistem, Islam ingin mengarahkan kehidupan sosial secara keseluruhan dan menata tingkah laku manusia sesuai tatanan syariat Islam. Islam tidak hanya memberikan peringatan,
dan pelajaran atau menyerahkan berbagai hukum pada nurani individu saja. Karena jika nurani itu sakit, maka berbagai hukum, nilai dan pengarahan akan mati. Karena ada subjektivitas. Kalau hanya diserahkan kepada personil individu, maka itu subjektivitasnya sangat tinggi ya. Jadi tidak stabil kondisi manusia ini. Menurut sebagian kelompok, teks Islam tidak mengungkapkan secara eksplisit keharusan mendirikan negara Islam. Sejarah Rasulullah serta para sahabatnya tidak pula memperlihatkan penerapan praktis atas apa yang diserukan oleh berbagai teks tersebut. Tetapi karakter atau tabiat risalah Islamiyah sendiri memastikan penegasan pentingnya mendirikan negara Islam yang mempunyai keistimewaan dari segi akidah, syiar, ajaran, pemahaman, tata krama, moral, tradisi, dan legalisasi. Kalau dalam bahasa qaidah fikih, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sebuah kewajiban, kecuali dengan sesuatu itu maka hukum sesuatu ini menjadi wajib. Hukum Al-Quran itu ada dua ya. Ini bisa juga antum tulis sebagai tambahannya. Hukum Al-Quran dari sudut pandang tema pembahasan kita itu terbagi menjadi dua jenis ya, dua bagian. Yang pertama adalah ahkamun liiqamatiddin ya. Hukum yang bertujuan untuk menegakkan agama. Itu terdiri akidah dan ibadah. Itu tujuannya ayat-ayat yang berisi masalah hukum di dalam Al-Quran. Dalam poin pertama adalah penegakan agama. Di dalamnya ada akidah, persoalan iman dan persoalan ibadah. Yang kedua adalah ahkamun litandimid daulah. Hukum yang bertujuan untuk menata negara. Hukum-hukum yang bertujuan untuk menata masyarakat, menata negara. Berisi apa? Di dalamnya ada akhlak dan muamalah. Akhlak ini kaitannya hablum minallah, muamalah juga demikian, transaksi ekonomi, ada pendidikan, ada sosial, budaya masuk ke sini. Nah, semuanya ini tidak bisa kita laksanakan ya. Kalau ahkamun liiqamatiddin itu mudah kita lakukan, masalah keimanan, masalah persoalan terkait dengan akidah itu hablum minallah mudah kita laksanakan di mana-mana ya. Walaupun ada sisi ibadah ya. Ibadah ini kalau tidak ada regulasi dari pemerintah juga susah. Persoalan haji misalnya. Haji kan ibadah ya. Tapi kalau pemerintah nyetop seperti masa pandemi kemarin, di stop kebijakannya, negara Saudi nyetop, kita nggak bisa berbuat apa-apa, protes seberapa pun kita nggak bisa. Jadi kita perlu ya, kita membutuhkan kebijakan negara ini untuk melaksanakan syiar-syiar agama. Apalagi kalau kaitannya dengan masalah kemasyarakatan, ada hudud di sana, hukum pidana. Bagaimana kita mau melaksanakan hukum pidana apabila tidak ada regulasi dalam skala negara? Tidak bisa pidana kita laksanakan kecamatan, ya, tingkat kabupaten, bahkan tingkat provinsi nggak bisa. Ada daerah istimewa, apakah di Jogja ataukah di Jakarta ataukah di Aceh ya, otonomi khusus, tapi nggak sampai kepada sebuah penegakan hukum pidana yang itu ada unsur-unsur bertentangan dengan hukum, karena hukum ini kan masih sentralistik ya, masih wewenang pusat. Nah, jadi masih ada batasan-batasan. Nah, itu maksudnya ya, sesuatu hukum yang tidak bisa sempurna kita laksanakan kecuali dengan institusi negara, maka iqamatud daulah adalah sebuah konsekuensi daripada penegakan hukum. Kalau kita yang pernah belajar di pesantren, kita belajar ilmu fikih. Fikih itu kan bukan hanya masalah toharo, masalah fikih sholat, fikih zakat, fikih syaum, kan enggak ya. Tapi ada masalah al-imarah, masalah al-khilafah, masalah al-jihad. Nah, itu masuk semua dalam bab fikih, bukan hanya yang awal-awal, itu harus dikaji semua dan dilaksanakan. Bagaimana bisa kita laksanakan masalah-masalah kenegaraan apabila tidak ada institusinya? Nah, itulah yang kaitannya dengan pemahaman kita di sini ya. Di zaman sekarang ini telah muncul negara ideologi.
suatu negara yang mengadopsi suatu pemikiran. Berdasarkan pemikiran inilah negara itu dibangun, dan berdasarkan pemikiran itu pula dikembangkan ajarannya, kebudayaan, hukum dan ekonomi serta berbagai lainnya yang berhubungan dengan berbagai persoalan dalam dan luar negeri. Hal ini dapat dilihat jelas pada negara sosialis dan komunis. Dengan ilmu pengetahuan modern dan kemajuan teknologi, negara mampu mempengaruhi akidah, pemikiran, perasaan, perilaku, dan cara berpikir masyarakat. Jadi negara sosialis ya dan komunis mampu mendoktrin, memberikan pengaruh kepada masyarakat, semuanya seperti itu. Ibnu Khaldun mendefinisikan kekuasaan, ini juga penting ya, bagaimana pendapat Ibnu Khaldun ini, beliau pakar dalam bidang tersebut, menyampaikan, mengarahkan bahwa kekuasaan adalah mengarahkan semua sesuai dengan konsep syariat demi kebaikan dunia dan akhirat mereka. Menurut pandangan pembuat syariat, seluruh kepentingan duniawi harus dengan kepentingan ukhrawi. Kekuasaan itu pada dasarnya pemilik legislasi untuk menjaga agama dan melindungi kepentingan dunia. Nah, barangkali kemarin sudah disinggung ya di siasat syariah. Ada definisi yang bagus sekali tentang siasat itu menurut Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kitab referensi ketatanegaraan ini kitab penting ya. Apa definisi politik itu? Kata beliau, siasat dunia kailatan harifa aniddin. Politik itu mengendalikan dunia supaya tidak menyimpang dari agama. Itu bisa ditulis, dihafalkan ya. Bagus sekali, saya sangat senang dengan definisi ini. Mengendalikan dunia supaya tidak menyimpang dari agama, itulah politik. Apa isinya dunia? Ada pemerintahan, ada organisasi, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya, semuanya kita kendalikan. Tetapi jangan sampai bertentangan dengan Al-Quran, dengan Sunnah. Kata Ibnu Taimiyah, muhimmatus siyasa, fungsi daripada politik itu adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Wa iqamatu ma la yakumuddinu illa bihi min amri dunyahum, menegakkan agama dan menegakkan sesuatu yang tidak bisa ditegakkan oleh agama kecuali dengan sesuatu itu. Nah, sama tadi ya, kaitannya seperti tadi ya. Utsman bin Affan mengatakan, innallaha yanzi'u bisultan ma la yanzi'u bil Qur'an. Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mencabut dengan kekuasaan sesuatu yang tidak bisa dihapuskan, yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa dihapus oleh Al-Quran. Ketika, mohon maaf dulu awal-awal Pak Anies Baswedan ya menjabat sebagai gubernur ya, kita tahu bersama ada Hotel Alexis, paham ya, tahu insya Allah ya, apalagi yang dari Jakarta ya. Itu di sana sudah kita sangat paham bagaimana praktek-praktek kemungkaran di sana. Padahal sudah banyak ceramah dari para kiai, para mubalik ya, berkali-kali, tapi tetap eksis ya. Hotel Alexis yang eksis ya, ada kemiripan ya. Nah, ketika beliau menjabat sebagai gubernur langsung memerintahkan kepada kepala dinas jangan diperpanjang lagi izinnya. Nah, kan sudah titik ya, tidak perlu diperpanjang izinnya, maka otomatis di stop operasionalnya dan tidak ada praktek kemungkaran di sana. Nah, itu maksudnya ya, sesungguhnya Allah akan mencabut kemungkaran dengan sarana sultan, sarana kekuasaan, sesuatu yang tidak bisa dicabut oleh Al-Quran secara normatif, oleh ceramah, oleh diskusi, oleh khutbah, oleh kajian-kajian saja. Nah, itu pentingnya politik atau pentingnya institusi negara yang dijabat oleh para pejabat yang amanah tadi ya. Ini saya kutip juga almarhum Haji Hasyim Muzadi menyampaikan, jangan sampai agama rusak ditekan negara dan negara rusak karena tidak didukung agama. Ini dalam juga maknanya, yang itu mungkin terinspirasi dari sini ya, dari perkataan Imam Ghazali.
bahwa Islam itu bukanlah semata-mata agama. Islam adalah agama sekaligus negara sebagai sekaligus agama ya, seperti penuturan Imam Al-Ghazali ini. Al-mulku wad-din tau amani. Bahwasanya ini saya langsung ke yang terjemahnya itu yang ada warna merah itu ya. Yaitu kekuasaan dan agama adalah saudara kembar, anak kembar. Fatinu aslun, agama merupakan pondasi, merupakan dasar. Wasultanu haris, kekuasaan, pemerintahan itu adalah penjaganya. Wa ma la aslalahu famahdumun, sesuatu yang tidak memiliki dasar, tidak memiliki pondasi akan binasa. Rumah, gedung, apapun nggak ada pondasinya ambruk, kena gempa saja, sedikit saja ambruk, kena angin puting beliung habis ya. Wa ma la harisalahu fadha'i, sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan mudah sirna. Walaupun bangunannya mentereng, pondasinya kuat, tapi tidak ada satpamnya, maka barang-barang propertinya habis ya, hilang. Nah, kurang lebih seperti itulah. Penjaga eksistensi bangunan agama itu adalah pemerintahan, sedangkan penopang kekokohan bangunan pemerintahan adalah agama. Masing-masing punya kepentingannya sendiri-sendiri, sinergis. Ini kalimat yang bagus sekali ya. Kata-kata beliau ini, dan Imam Ghazali kan relatif diterima semua kalangan ya. Mungkin ada sebagian yang tidak menerima beliau, tapi mayoritas kita di Indonesia menerima fatwa-fatwa beliau ya. Dan beliau Masya Allah keahliannya luar biasa ya dalam bidang multi talenta ya.